Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man walahu ba'd. Saudara-saudaraku yang cinta Allah Subhanahu wa taala, tidak terasa kita sudah berada di penghujung Ramadan. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima semua amal-amal dan usaha juhud yang kita lakukan selama bulan Ramadan ini. Esok kita akan sampai, kita masuk kepada hari Id. Ada ya'udu, hari yang senantiasa terulang, kebahagiaan yang senantiasa terulang di setiap tahunnya. Bagaimana kita menyambut Id, hari raya ini? Di sana ada adab-adab yang diajarkan dalam Islam untuk menyambut hari raya. Dan sudah semestinya seorang muslim memperhatikan adab-adab ketika dia berhari raya. Yang pertama adalah disyariatkan ketika Id fi'uli umumil muslimin, untuk semua kaum muslimin di setiap negeri dimanapun berada pada malam Lailatul Idul Adha, yaitu menghadiri salat Id. Jadi ada salat ketika hari Id. Allah Subhanahu wa taala mengatakan walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wala'allakum tashkurun. Untuk milul iddah, untuk menyempurnakan, hendaklah kalian sempurnakan bulan dengan melihat hilal. Walitukabbirullah, agar kalian membesarkan Allah. Ala ma hadakum, atas apa yang sudah Allah beri petunjuk atas kalian. Wala'allakum tashkurun, semoga kalian menjadi orang-orang yang bersyukur. Bagaimana cara bertakbir? Ya, terdapat beberapa riwayat berkenaan dengan lafaz takbir, di antaranya adalah Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, walillahil hamd. Dengan 2 kali takbir di awal atau 3 kali takbir di awal. Kemudian adab yang berikutnya adalah para ulama mengistihbab, ya, menganggap baik iktisal, mandi ketika berangkat salat Id. Dan tajammul, berhias, berdandan, memakai pakaian yang terbaik sebagaimana yang Rasulullah SAW lakukan. Kanat Nabi SAW jubbah, Rasulullah punya jubbah, ya, yalbasuha fi idain, yang beliau pakai pada 2 hari raya, juga hari Jumat. Juga termasuk adab di hari raya adalah idza arada al-muslim al-khuruj lis-shalah fil Idul Fitri mustahab law ayyakul thamarat. Ketika dia ingin keluar pergi berangkat salat Idul Fitri, maka dia memakan beberapa buah butir kurma. Ya, beberapa butir kurma, ya, ketika Idul Fitri. Agar apa? Agar membedakan hari-hari sebelumnya dia berpuasa, Id ini dia berbuka. Kebalikannya ketika Idul Adha, ya, disunahkan untuk tidak makan dan minum sampai sembelihannya selesai disembelih dan dia makan dari sembelihannya. Ya, itu kalau memang mudah baginya untuk memakan makanan sembelihan. Karena Rasulullah SAW ya la yaghdu yaumal fitri hatta ya'kulu tamarat. Tidaklah Rasulullah SAW berangkat, ya, di hari Idul Fitri sebelum memakan beberapa butir kurma. Wa ya'kuluha witran, beliau memakannya dalam jumlah yang ganjil. Yang menjadi adab juga adalah hendaklah seorang muslim hirsul akid ala huduri salat Id, betul-betul memastikan dirinya hadir di salat Id. Kenapa? Karena sejak tuntunkan atau sejak disyariatkan, Rasulullah SAW tidak pernah meninggalkan salat Id. Bahkan begitu akidnya, begitu ditekankannya salat Id ini, wanita-wanita yang dipingit, wanita-wanita yang haid pun diperintahkan untuk hadir dalam salat Id. Ya, kecuali hanya saja buat yang haid, ya, diminta untuk berada di pinggiran musalla. Untuk apa? Agar menghadiri, mendengarkan ceramah Id. Yang juga merupakan adab Id adalah, ya, salatul Id la adzana laha wa la iqamah. Tidak ada adzan dan tidak ada iqamah. Ini sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Ya, lam yakun yu'adzin yaumal fitr wala yaumal adha. Rasulullah SAW pada masa itu tidak pernah, ya, ada adzan fitir Idul Fitri wala yaumul adha. Tidak juga ketika Idul Adha. Idul Fitri tidak ada, Idul Adha tidak ada. Demikian pula adab di Idul Fitri, di hari raya adalah
disyariatkan untuk tawassu' ya alal ahl, artinya apa? Melapangkan rezeki, diperbanyak rezekinya. Makanan-makanan ditambah, ya, rezekinya dilapangkan, ya. Dibuat rileks ya. Karena ketika hari Id ya di rumah Rasulullah SAW ya ada jariyah yang bersair ya, yang memukul duf, kemudian Rasulullah SAW membolehkannya. Kemudian tentu bukan bernyanyi-nyanyi dan bermusik-musik ya dengan cara yang diharamkan. Ya, menari-nari dengan cara yang diharamkan, menampakkan aurat dan seterusnya, tidak. Ya. Tapi boleh ya menyetel nasyid ya, ada kegembiraan di sana. Kemudian yang berikutnya adalah tahniah bil Aid, saling memberikan tabadul, saling memberikan salam kebahagiaan, salam Idul Fitri, Lebaran. Ya, ini dilakukan oleh para sahabat. Kemudian juga merupakan adab Id adalah fursah, jadikan Ramadan atau hari Id ini kesempatan untuk tajawuz infialat nafsiyah. Untuk apa? Pernah terjadi kesalahan-kesalahan, pertengkaran, keributan, saling tajawuz. Hari ini saling memaafkan. Hari ini saling meniadakan ya kedengkian ya. Ini yang diajarkan Rasulullah SAW. Anna rajulan qala ya Rasulullah, ada seorang laki-laki berkata, ya Rasulullah, innali qarabah aksiluha wa yaqta'uni, ya Rasulullah, saya punya keluarga, punya kerabat yang saya menyambungnya, dia memutus hubungan saya. Wa ahsin ilaihim, saya berbuat baik pada mereka, mereka menyakiti saya. Apa kata Rasulullah SAW? La in kunta kama qulta, seandainya kamu seperti itu, faka'annama tusifhum an al-mallu wa la yazalu ma'aka minallahi dhahirun alaihim. Ya, kalau memang kamu demikian, maka insyaallah Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan pertolongan kepadamu. Kemudian menjadi adab yang berikutnya adalah adab Id adalah la yatasahal, ya, tidak memudah-mudah untuk berbuat kemaksiatan, tidak mengekspresikan kebahagiaan dengan berbuat kemungkaran, kemaksiatan. Ya, wanita dengan menampakkan auratnya, ya, laki-laki dengan ikhtilat, bercampur antara laki-laki dan perempuan dengan khulwah, berdua-duaan, ya, atau berbuka dengan sesuatu yang haram, memakan sesuatu yang haram. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita keberkahan, mencatat semua amal-amal yang sudah kita lakukan di bulan Ramadan ini dan mengeluarkan kita menjadi insan yang baru, insan yang mendapatkan kemenangan. Demikian, semoga bermanfaat. Billahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.